Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang kedua. Di part sebelumnya, Hwangsang berhasil menghajar kedua DC pinjol dan mengalahkan bocil sombong yang bernama Cao Meng. Dan di part kali ini, Hwangsang akan bertarung habis-habisan melawan kelompok mafia bawah tanah penguasa Green Town. Gimana keseruan dan kekocakannya? Tanpa basa-basi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Panel memperlihatkan Hwangsang yang belum yakin kalau dirinya ini menang. Tapi setelah mendengar teriakan para netizen di sana, dia jadi yakin kalau beneran menang. Karena kelas pelatihan sudah berakhir, Hwangsang pun berniat pulang. Dia pakai ilmu apaan bisa menang lawan Cao Meng? Ujar kedua netizen gak ada akhlak. Saat Hwangsang turun dari arena, semua netizen di sana sontak langsung terdiam membisu. Para netizen ini takut kalau Hwangsang berniat balas dendam dengan menghajar mereka. Ampuni aku Bang Hwangsang, aku cuman ikut-ikutan doang, teriak kedua netizen di sana. Ternyata Hwangsang tidak ingin menyerang mereka. Kalian gak usah panik begitu, aku pulang dulu ya, bye-bye, ucap Hwangsang dengan ramah. Bye-bye, hati-hati di jalan Bang Hwangsang, teriak para netizen dengan serentak. Dengan begitu, Hwangsang tidak akan dibully lagi sama netizen di manhwa ini. Tiba-tiba, dirinya berpapasan sama Yukyong. Karena tidak mau terjebak di situasi yang canggung, Hwangsang langsung masuk ke mode Bang Messi dan lari zigzag menghindari Yukyong. Ada apa denganmu Bang Messi? Batin Yukyong dan beberapa netizen yang masih ada di sana. Kemudian panel berpindah ke ruang direktur pelatihan Green Town. Bu Wakil Direktur sedang mengamati profil dari Hwangsang. Dari situ Bu Wakil Direktur mengetahui kalau Hwangsang ini ternyata biasa-biasa aja. Bahkan selama 3 kali sesi pelatihan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk awaken. Bu Wakil Direktur memastikan apa benar Cao Meng kalah dari anak ini. Lalu Pak Petugas menegaskan kalau memang itulah yang terjadi. Setelah itu kita ditunjukkan dengan kondisi Cao Meng yang sedang diobati di kapsul penyembuh. Itu beneran Cao Meng? Kok tembem? Ucap Bu Wakil Direktur. Itu bukan tembem, tapi wajahnya bengkak Bu Wakil Direktur, terang Warno. Warno nggak habis pikir kenapa murid pelatihan yang belum awaken bisa mengalahkan murid utama di camp pelatihan ini. Ibu Wakil Direktur pun menyuruh Warno untuk memberitahukan Hwangsang kalau dirinya mendapatkan beasiswa gratis di kelas utama mulai besok. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat berjalan pulang, tiba-tiba Hwangsang menerima sebuah pesan WA dari pihak camp pelatihan Green Town. Saat hendak membukanya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang. Dan brawak! Hwangsang pun langsung terhempas lumayan jauh. Lalu ada beberapa orang yang keluar dari mobil. Diakah bocah yang tidak mau membayar utang? Ujar si botak gendut. Jeffrey dan Junaidi pun langsung mengiyakannya. Mereka berdua juga senang karena melihat Hwangsang terluka parah di tengah jalan. Si botak gendut ini bernama Lao Shao, pemilik pasar gelap di Green Town. Dirinya menyuruh si Jeffrey dan Junaidi untuk membawa anak itu ke rumah sakit. Terus dirinya akan menemui anak itu lagi. Jeffrey dan Junaidi pun langsung mengiyakan perintah bosnya ini. Di sisi lain, ternyata Hwangsang sedang bahagia karena mendapat kabar kalau dirinya mendapatkan beasiswa gratis di kelas utama camp pelatihan Green Town. Kampret! Bocah mana yang habis ditabrak mobil langsung buka WA, cok? Umpat Jeffrey dan Junaidi serentak. Melihat Hwangsang yang baik-baik saja, si botak gendut merasa kalau Hwangsang ini pasti sudah awaken dan berada di ranah basic period. Dia bertanya berapa kekuatan tempurnya.
Tapi Huangsang tidak menjawabnya. "Jadilah bawahanku, dan semua utangmu akan kuanggap lunas. Gimana?" tawar si botak gendut ke Huangsang. "Boleh, setuju," ucap Huangsang dengan polos, yang membuat grup mafia ini keheranan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Huangsang pun menolak. Dia menerangkan kalau sudah mendapat beasiswa gratis di kelas utama camp pelatihan Greentown. Jadi nggak ada gunanya menjadi bawahannya si botak gendut ini. "Berani kali kau menolak ajakan bos kami," umpat Junaidi. "Moto hidupku adalah melakukan hal yang aku inginkan. Selain itu, aku tidak akan pernah setuju untuk melakukannya," terang Huangsang. "Ku bikin mampus kau," teriak Junaidi. Dan tawas. "Junaidi, bangun Junaidi!" teriak Jeffrey. Di sisi lain, si botak gendut menyuruh si Om Kacamata untuk menghabisi Huangsang. Dirinya langsung mengeluarkan tangan robotnya. Dan singkat cerita, tangan robot pun berhasil ia pasang. Dengan ini kesempatannya untuk bersinar sudah datang. "Om Wibu, kenapa kau malah cosplay jadi Genos?" ucap Huangsang. "Berani sekali kau menyebutku Om Wibu. Akan kutunjukkan kekuatan mecha padamu," umpat si Wibu Kacamata dengan kesal. Dari benak Jeffrey, kita tahu kalau nama asli Om Wibu ini adalah Wei Chuwu. Dia sangat benci apabila dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dia mendedikasikan diri menjadi seorang ilmuwan mecha untuk menjadi yang terkuat di kelompoknya. "Om Wibu, kau sangat cocok jadi Genos, Om," ujar Huangsang tanpa dosa. Mendengar itu, si Wibu Kacamata langsung emosi. Dia langsung mengaktifkan jet yang ada di sepatu mekanya. "Rasakan ini, powerful jet impact," teriaknya. "Lihat kemana kau bocah, aku ada di belakangmu," ucap si Wibu Kacamata. Lalu dirinya meluncur ke arah Huangsang dan mengaktifkan skill High Pressure Jet Iron Fist. Dan tawas. Huangsang pun terhempas sampai membentur mobil. Sontak Huangsang langsung muntah darah. "Aku juga berada di ranah basic period. Dengan ditambah kekuatan mecha, sekarang kekuatan tempurku di atas 80, terang si Wibu Kacamata. Dengan skill penyembuhannya yang OP, Huangsang langsung sehat kembali. "Seriuslah, gunakan kekuatan full power. Kau tidak mau aku memanggil kakak pertama kan?" ujar si botak gendut dari belakang. Di sisi Huangsang, dirinya mengeluarkan skill Big Amon Cannon. Dengan tangan besi, si Wibu Kacamata berhasil menahannya. "Wibu lemah, ku panggil kakak pertama sekarang," teriak si botak gendut yang membuat si Wibu cukup emosi. Dan tawas. Si Wibu Kacamata menghantam Huangsang dengan skill High Pressure Jet Hook. Kemudian si Wibu mengeluarkan maksimum power. Dia berteriak kalau dirinya ini lebih baik dari si kakak pertama. Dan tawas. Skill ulti High Pressure Jet Punch berhasil menghantam Huangsang dengan telak. Lalu terlihat kondisi Huangsang yang mengenaskan. "Kerja bagus karena sudah membuatku bersinar, nak," ucap si Wibu Kacamata dengan perasaan lega. Dengan serangan itu, kekuatan mecha si Wibu langsung habis. "Sasuga Kak Wibu!" teriak Jeffrey dan Junaidi serentak. "Sasuga gundulmu, mengalahkan bocah saja sampai kehabisan daya. Lebih baik aku panggil kakak pertama dari awal," ujar si botak gendut. "Kampret, kan kau sendiri yang menggunakan kekuatan mekaku sebagai genset untuk mengadakan pesta, tolol," ujar si Wibu dalam hati. Dia pun menghela nafas dan berniat membunuh Huangsang biar si gendut botak ini senang. Di sisi lain, Huangsang udah pulih kembali. "Woi bangsat, kenapa kau udah pulih?" teriak si Wibu Kacamata. Melihat Huangsang sehat kembali, si botak gendut mulai memaki si Wibu Kacamata lagi. "Sial, apa pukulanku kurang kuat?" batin si Wibu Kacamata. "Om Wibu, pinjamkan aku jetmu, Om. Aku juga pengen cosplay jadi Genos, Om," ucap Huangsang tanpa dosa.
Dari belakang, si botak gendut bilang kalau dia sudah memanggil kakak pertama. Karena sudah ditelepon sama si botak gendut, kakak pertama yang bernama Liu Guanzhang langsung OTW ke tempat si botak gendut. Lalu panel berpindah ke apartemennya Yukyong. Dirinya baru saja selesai mandi. Aneh, Huangsang nggak pernah WA aku duluan. Masa aku harus WA dia duluan sih? Ucap Yukyong yang sedang galau. Karena lama, si Kitty langsung menekan HP-nya Yukyong dan pesan WA pun berhasil dikirim ke Huangsang. Di sisi Huangsang, dia langsung membuka HP-nya. Dia heran kenapa tiba-tiba Yukyong mengiriminya pesan WA. Gimana keadaanmu sekarang? Apa masih terluka? Begitulah isi pesannya. Sabar ya Om Wibu, tak balas WA dulu, ucap Huangsang dari kejauhan. Buangsat, dia bertarung denganku sambil WA-an, umpat si Wibu kacamata dalam hati. Kubunuh kau sekarang juga bocah, teriaknya. Dengan teknik powerful jet impact, si Wibu langsung meluncur ke arah Huangsang. Dan karena kekuatan mekanya sudah habis, dia tiba-tiba berhenti di udara dan terjatuh ke bawah. Si Wibu kacamata akhirnya langsung kalah setelah terjatuh dari ketinggian. Di sisi lain, kakak pertama Li Guanzhang sudah tiba di TKP. Dengan santai, dia berjalan ke gedung di mana Huangsang berada. Gak pakai lama, dirinya naik lift ke lantai 3 di mana Huangsang berada. Kenalin, aku adalah kakak pertama Liu Guanzhang, ucapnya. Halo, namaku Huangsang. Ada perlu apa? Balasnya. Kakak pertama kami itu berada di ranah puncak basic period. Huangsang pasti mampus, ujar Junaidi. Aku udah nggak mood bertarung om, ucap Huangsang. Dan tawas, Huangsang diajar dengan tendangan lutut. Huangsang langsung terluka sangat parah. Kemudian kakak pertama menggunakan gerakan gogolnya Budi, yaitu pukulan 1000. Huangsang benar-benar dibuat tidak berkutik. Saking paniknya, Huangsang berpikir kalau dirinya mungkin akan pingsan. Rasakan ini, pukulan ke-1000, ujarnya. Dan tawas, Huangsang langsung terhempas sangat jauh sampai membuat tembok beton hancur. Huangsang mengalami kerusakan tubuh yang belum pernah terjadi. Kesadarannya perlahan mulai menghilang. Tak lama kemudian, si botak gendut mengingatkan supaya Liu Guanzhang tidak sampai membunuhnya. Soalnya nanti dirinya bisa repot kalau urusan sama polisi. Guanzhang pun mengiyakannya. Soalnya kondisi Huangsang sekarang sangat mengenaskan. Tapi jujur Li, Guanzhang ingin bertarung serius dengan Huangsang. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari HP Huangsang. Guanzhang berpikir kalau Huangsang pasti tidak punya tenaga lagi untuk membuka HP-nya. Tapi dia melihat tangan Huangsang sembuh sendiri. Apa-apaan skill itu? Batinnya. Ya ampun Yukyong, kau benar-benar membuatku bingung, ujar Huangsang. Kau tidak akan bisa membunuh bocah itu, kujamin, teriak si Wibu kacamata. Guanzhang pun langsung tersenyum senang seolah-olah mendapat mainan baru yang tidak akan rusak. Aku lagi nggak mau gelut, kau pulang aja sana, ujar Huangsang. Dan tawas, berani sekali kau menyuruhku pulang, ujar Guanzhang. Dia terus mengajar Huangsang tanpa ampun. Tapi Huangsang tetap tidak melawan. Guanzhang pun langsung kecewa dengan Huangsang. Padahal sudah kuhajar, tapi kenapa kau nggak melawan? Tanya Guanzhang. Pukulan itu memang belum cukup untuk membunuhku. Lagian nggak ada alasan penting bagiku untuk bertarung denganmu, balas Huangsang. Lalu Guanzhang memanas-manasi Huangsang supaya emosi dan mau bertarung. Tapi nggak ada reaksi apapun dari Huangsang. Lalu Guanzhang menyimpulkan sesuatu. Ada satu hal yang membuat seorang bocah bisa jadi seperti ini, yaitu pasti gara-gara cewek. Diam kau, jangan buat masalah, teriak Huangsang.
dan tawas. Huangsang dibuat terhempas untuk yang kesekian kalinya. Lalu Guanzhang mengecek sendiri HP Huangsang. Ternyata kesimpulannya itu benar. Huangsang tidak mau bertarung karena tidak mau membuat Yukyong khawatir. "Gimana kalau ku hajar cewek yang bernama Yukyong ini ya?" ujar Guanzhang. "Jangan menyentuhnya!" teriak Huangsang. "Telat goblok, aku sudah menyuruhnya datang kemari, hahaha," ujar Guanzhang. Tiba-tiba Huangsang masuk ke mode psikopat dan menarik tangan Guanzhang. "Ini tidak ada hubungannya dengan Yukyong, jangan libatkan dia," tegas Huangsang. "Akhirnya alasanmu untuk bertarung ada kan? Jadi ayo kita bertarung habis-habisan sekarang," ucap Guanzhang. Dan tawas. Huangsang mengajar Guanzhang dengan skill Big Amon Cannon. "Aku sangat membenci laki-laki yang melibatkan perempuan ke dalam pertarungan," tegas Huangsang. "Akhirnya kau menunjukkan ekspresi psikopatmu ya," balas Guanzhang. Kemudian panel berpindah ke apartemennya Yukyong. Dia heran kenapa Huangsang men-Sherlock posisinya sekarang dan menyuruhnya untuk datang ke sana. Nggak pakai lama, Kitty langsung menyiapkan sepatunya Yukyong. Singkat cerita, Yukyong OTW ke sana naik taksi. Dia sudah dandan cantik bak putri-putri di negeri dongeng. Di sisi Huangsang, terlihat kalau dirinya sedang ngos-ngosan. Bahkan mode psikopat masih belum cukup buat ngalahin Guanzhang. Energi Reiki di tubuh Huangsang adalah 80. Saat menerima pukulan, dia menggunakan 50 energi untuk menahannya. Kalau enggak, dia bisa langsung mokat. Dan akhirnya, dia tidak bisa mempelajari gerakannya Guanzhang karena energinya kurang. Dengan serius, Huangsang berpikir gimana cara untuk mengalahkannya. "Ayo, mana mode psikopat yang kau bangga-banggakan itu?" ujar Guanzhang. "Woi, berhentilah main-main kampret, cepat buat dia tunduk," bentak si botak gendut ke Guanzhang. Soalnya si botak gendut ini udah gak sabar melihat Huangsang gabung ke kelompoknya. Tapi Guanzhang menolaknya. Dia bilang kalau si botak gendut ini gak paham arti sesungguhnya dari sebuah pertarungan. Lalu panel memperlihatkan masa kecilnya Guanzhang. Dia mengaku kalau masa kecilnya ini nggak bahagia. Setiap mainan yang dibelikan orang tuanya selalu rusak setiap kali dirinya menyentuh mainan tersebut. Lalu ada momen di saat tangan kakaknya patah gara-gara Guanzhang memukulnya dengan telapak tangan. Lalu ada saat dimana dia diusir sama teman-teman kompleksnya karena tidak ada yang mau main dengannya. Dan saat dirinya pulang, orang tuanya cuma menenangkannya tanpa memberikan solusi. Dan begitulah akhir cerita flashback tidak jelas ini. Setelah tadi diajar habis-habisan, Huangsang mulai pulih kembali. Dan tawas, baku hantam dimulai kembali. Tidak seperti awal-awal tadi, Huangsang membalas pukulan Guanzhang. Lalu Guanzhang balik menghantam Huangsang lagi. Tiba-tiba Guanzhang seperti mendapat pencerahan. Dirinya merasakan kesenangan masa kecil yang tidak dia dapatkan. Dan tawas, masing-masing pukulan saling mengenai wajah satu sama lain. Karena kalah kuat, Huangsang terhempas. Dan Guanzhang pun mulai oleng. Setelah bertarung dengan Huangsang, dia jadi teringat dengan boneka T-Rex kesayangannya. Tiba-tiba Guanzhang halu dan melihat boneka T-Rex raksasa di kota. Ternyata itu adalah Huangsang. Hasrat egois Guanzhang benar-benar mengingatkannya pada ayahnya, sehingga membuatnya cukup muak. Dan tawas, serius Pans dihempaskan sampai membuat kawah kecil di jalanan. Si botak gendut dan Junaidi langsung terkejut. Soalnya mereka berdua melihat Guanzhang yang lagi turu mimpi indah. "Guanzhang, bangun Guanzhang!" teriak Jeffrey. "Kampret, akan kubalaskan dendam kakak pertama!" teriak Junaidi. Dan tawas.
Junaidi langsung dihempaskan. Melihat itu, si botak gendut mulai panik. "Apa maumu?" tanya si botak gendut. Melihat tingkah dan wajah si botak gendut benar-benar membuat Huangsang emosi. Saking emosinya, dia ingin membunuhnya. Melihat tatapan Huangsang, si botak gendut ini langsung ketakutan. Seolah-olah dia melihat monster mengerikan yang siap memangsanya. "Tidak mungkin aku bisa melawannya. Akan kugunakan jurus andalan," batin si botak gendut ini. "Ampuni aku, kakak besar. Mulai sekarang Anda adalah kakak besarku," ucap si botak gendut sambil bersujud. "Nani?" teriak Huangsang yang keheranan. "Karena sekarang Anda adalah kakakku, maka utang-utangmu kuanggap lunas. Agar kita menjaga silaturahmi, berikan nomor WA-mu padaku, Kak. Akan kumasukkan ke grup Mafia Greentown." Akhirnya kakak adik ini pun berpisah. Si adik botak gendut berpesan supaya kakak Huangsang hati-hati di jalan. Dengan gaya, si botak gendut undur diri terus menyuruh Jeffrey membawa Huangsang dan Junaidi ke rumah sakit. Singkat cerita, mafia koplak ini pun pergi meninggalkan Huangsang. Akhirnya Huangsang pun merasa lega karena pertarungan gara-gara utang piutang ini berakhir. Tiba-tiba Yukyong muncul di hadapan Huangsang. "Huangsang, dirimu kenapa penuh darah begitu?" tanya Yukyong. Huangsang cuma bisa melongo dan tidak berkata apa-apa. Yukyong yang panik langsung minta maaf. Dia tidak bermaksud menyinggung Huangsang. Lalu Huangsang mulai menerangkan kalau dirinya hanya terlibat perkelahian kecil. Mendengar itu, Yukyong tetap saja khawatir. Soalnya darah di tubuh Huangsang sangat banyak. "Kamu nggak usah khawatir. Kami hanya melakukan perkelahian biasa. Kami loh sampai tukar nomor WA," terang Huangsang sambil menunjukkan HP-nya. Dan Yukyong pun sampai terkejut setelah melihat nomor kontak dari si bos botak gendut. Yukyong sampai nggak habis pikir gimana cara Huangsang bisa tukeran nomor WA sama si bos mafia paling besar di kota Greentown. Huangsang pun pamit pulang. Dia mengingatkan supaya Yukyong melupakan kejadian hari ini. "Tunggu dulu, bukankah kamu yang menyuruhku kemari?" tanya Yukyong dari belakang. Lalu Huangsang menjelaskan kalau itu bukan pesan darinya, soalnya HP-nya tadi dibajak. Dengan santai dan tanpa dosa, Huangsang berjalan pergi meninggalkan Yukyong. Sebelum lanjut, Huangsang mengingatkan Yukyong agar hati-hati saat pulang. "Iya, makasih," balas Yukyong. "Apakah Huangsang mengkhawatirkanku?" batin Yukyong. Kejadian ini mengingatkan Huangsang pada ayahnya yang seorang raja tirani, memaksakan kehendaknya pada siapapun yang dia mau. Lalu Huangsang berjanji pada dirinya sendiri kalau dirinya tidak akan mau mewarisi tahta dari ayah sialannya itu. Dan dia juga bertekad kalau tidak akan menjadi sosok tirani yang kejam seperti ayahnya. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.